Setiap kali mendengar kata genius, yang terlintas dalam benak kita adalah sosok luar biasa. Mereka yang berbakat, terpilih, diagungkan, dan seolah-olah dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan. Jelas, kita sebagai orang biasa merasa tidak termasuk dalam kategori tersebut. Pandangan kita terhadap mereka selalu positif, dan dalam hati kecil, kita pun ingin menjadi bagian dari mereka. Jenius dianggap sebagai puncak potensi manusia yang mendorong inovasi, kemajuan, serta meninggalkan jejak sejarah yang abadi. Namun, bagaimana jika kecerdasan yang luar biasa justru membawa seseorang pada penderitaan? Coba kita perhatikan wajah seorang jenius, misalnya Albert Einstein. Ada kesan kegilaan dalam ekspresinya, dan jika diperhatikan lebih dalam, matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Hal serupa juga dapat kita rasakan pada tokoh-tokoh lain seperti Nikola Tesla, Van Gogh, Ludwig van Beethoven, John Nash, Bobby Fischer, Nietzsche, hingga Dostoyevsky. Tatapan mereka mencerminkan kompleksitas jiwa yang rumit, seakan-akan mereka tersiksa oleh pikiran mereka sendiri. Pikiran yang telah membentuk mereka, mengangkat nama mereka, dan menjadikan mereka seorang jenius. Dalam hal ini, kita akan mencoba menelusuri lebih dalam dunia para jenius, mencari tahu sisi gelap di balik kecemerlangan mereka. Maka siapkan mental dan batinmu, mungkin ini akan membuat hatimu ikut terbawa suasana kesedihan-kesedihan mereka. Nikola Tesla dikenal luas berkat kontribusinya dalam bidang teknik listrik dan mesin. Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah pengembangan arus bolak-balik, AC, yang mempertemukannya dengan Thomas Edison sebagai rival. Ia juga berperan dalam perkembangan komunikasi nirkabel, gelombang radio, dan bahkan konsep awal sinar X. Tesla diyakini memiliki kemampuan luar biasa dalam merancang dan membangun idenya secara langsung di dalam pikirannya tanpa perlu membuat sketsa terlebih dahulu. Kemampuan ini diperkirakan berasal dari trauma masa kecilnya ketika kehilangan saudara laki-lakinya pada usia 5 tahun. Kecemerlangan otaknya yang telah menghasilkan berbagai inovasi sebenarnya merupakan produk dari penderitaan yang dialaminya sejak kecil. Namun, yang jarang disadari adalah bahwa kecemerlangan tersebut juga menjadi sumber penderitaan di kemudian hari. When you plug your phone in, turn on the lights, or use the refrigerator, you have Nikola Tesla to thank. This is the story of the forgotten genius, and the story begins at the end. On January 7, 1943, a maid working at the New Yorker Hotel walked into room 3327, where she found the body of an 86-year-old man who called the hotel home for the past decade. Tesla died alone and broke. He lived off a diet of warm milk and crackers and was obsessed with feeding the pigeons outside. One of the greatest inventors of all time faded into obscurity and died penniless. There is a reason why this happened, which will become clear by the end of this story. Imajinasi Tesla yang begitu tajam dan nyata membuatnya mengalami halusinasi. Di masanya, Tesla sering dianggap sebagai ilmuwan gila karena gagasannya yang terlalu jauh melampaui zamannya. Visi dan pemikirannya begitu maju hingga sulit dipahami oleh orang-orang sezamannya. Namun, anggapan mengenai kegilaannya semakin menguat di penghujung hidupnya. Pada masa tuanya, Tesla menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bekerja secara obsesif dan mengisolasi diri, mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial. Ia juga diyakini menderita gangguan obsesif kompulsif, OCD, meskipun tidak ada catatan resmi yang mengonfirmasinya. Gejala ini tampak dari obsesinya terhadap angka 3 dan kelipatannya, pola makan yang sangat ketat, ketakutannya terhadap kuman, serta kebiasaan ritualistik yang bagi banyak orang tampak tidak rasional. Anggapan mengenai kegilaannya semakin diperkuat ketika ia mengklaim telah menerima pesan dari makhluk Mars atau Venus melalui radionya. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Tesla menghabiskan waktu memberi makan merpati di depan hotel tempat tinggalnya, bahkan berbicara dengan mereka. Ia akhirnya meninggal dalam kesendirian, tanpa harta, dan pada saat itu, nyaris dilupakan oleh dunia. Van Gogh.
Hampir semua orang mengenal lukisan The Starry Night. Setiap kali kita menatapnya, ada sesuatu yang terasa begitu dalam, keindahan yang magis, namun di saat yang sama juga menyiratkan kesepian. Lukisan ini memberi kita perasaan damai, seolah-olah membebaskan. Entah karena popularitasnya yang membuat kita menganggapnya sebagai karya jenius, atau justru karena kejeniusannya yang menjadikannya begitu populer, itu bukanlah hal yang penting. Yang pasti, karya ini membangkitkan emosi dalam diri kita. Dan inilah esensi dari seni. Ketika seni mampu memberikan dampak sekuat itu, sang seniman seringkali membayar harga yang mahal. Seperti halnya Tesla, Van Gogh menghadapi kesulitan finansial sepanjang hidupnya. Ia sangat bergantung pada dukungan saudaranya, Theo, karena lukisan-lukisannya tidak laku terjual selama masa hidupnya. Hal ini membawa tekanan luar biasa bagi Van Gogh. Ketergantungan finansial serta kegagalan dalam meraih kesuksesan komersial membuatnya merasa tidak berdaya dan frustrasi. Namun, kecintaannya terhadap seni begitu besar. Ia melukis dengan intensitas yang luar biasa, menghasilkan sekitar 2.000 karya seni, termasuk 860 lukisan cat minyak. Banyak di antaranya kini dianggap sebagai mahakarya. Van Gogh dikenal sebagai seniman yang tersiksa. Selama hidupnya, ia mengalami depresi, kecemasan, serta psikosis yang parah. Ia kerap mengalami halusinasi, perubahan emosi yang ekstrim, hingga tindakan menyakiti diri sendiri. Akibat kemunduran mental yang dialaminya, ia sempat dirawat di beberapa rumah sakit jiwa. Salah satunya, Saint-Paul-de-Moselle di Saint-Rémy-de-Provence. Di tempat inilah ia menciptakan lukisan The Starry Night. Penderitaan yang dialaminya justru menjadi sumber kreativitasnya, yang membuatnya mampu melahirkan karya-karya jenius. Karyanya banyak terinspirasi dari kehidupannya sendiri. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Self-Portrait with Bandaged Ear, yang ia lukis setelah menghilangkan salah satu organ telinganya akibat dari depresi yang ia alami. Ada juga Whitfield with Crows yang merupakan karya seni terakhirnya yang menggambarkan keputusasaan dalam hidupnya. Kehidupan Van Gogh berakhir saat usianya 37 tahun. Setelah melalui kehidupan yang penuh penderitaan, ia menghembuskan napas terakhir dalam kesendirian, tanpa ada kepastian apakah ini perbuatannya sendiri ataukah merupakan tindakan dari orang lain. Saat kita mendengar musik Ludwig van Beethoven, tidaklah mungkin kita tidak meyakini bahwa dia adalah manusia yang jenius. Dia bahkan dikatakan sebagai salah satu komposer terbaik dalam sejarah musik dunia. Karya-karyanya mencakup transisi dari era klasik ke romantis yang paling terkenal. Di antaranya adalah Sonata Bulan Malam dan Fidelio. Ketika kita mendengarnya, kita dapat merasakan kesedihan, keputusasaan, sampai ke rasa kesenangan dan keberhasilan. Kita seakan-akan dibawa melalui perjalanan kompleksitas emosi manusia melalui ekspresi musik yang dia sajikan. Membuat kita berpikir bahwa dia pasti mengerti intensitas dan juga kedalaman dari perasaan manusia. Namun, yang mengerikan adalah dia mulai kehilangan pendengarannya di akhir usia 20-an dan pada usia pertengahan 40-an dia hampir sepenuhnya tuli. Gangguan ini adalah tragedi mengerikan bagi Beethoven. Bayangkan kegeniusan yang kamu miliki diberikan cobaan dengan menghilangkan satu-satunya indera yang bisa merasakan hal tersebut. Dan ketuliannya ini membuatnya terisolasi. Dia kesusahan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang membuatnya mengurung diri sendiri. Dan isolasi ini juga memberinya rasa kesepian dan alienasi yang dapat kita lihat dalam suratnya, Heiligenstadt Testament. Banyak yang mengatakan bahwa dia juga mengalami serangan depresi terus-terusan dan kemungkinan besar menderita gangguan bipolar. Surat-surat dan tulisan pribadinya dapat dirasakan mengandung keputusasaan dan kesepian yang mendalam. Namun, sama juga seperti sebelumnya, kedalaman penyakit mental ini memberikannya kedalaman dan intensitas emosional yang bertanggung jawab memberinya kreativitas tingkat jenius. Dia berhasil menyalurkan kesedihan ini ke dalam komposisinya dan menciptakan karya dengan keindahan yang luar biasa. Selain dari ilmuwan yang gila, ada juga seniman yang kehidupannya tersiksa, yaitu Bobby Fischer, seniman catur yang juga merasakan hal yang sama. Bobby Fischer digadang-gadang sebagai pemain catur terbaik sepanjang masa. Mengingat dari masa dia menjadi seorang grandmaster adalah masa di mana belum semudah itu untuk mendapatkan informasi mengenai catur, dan belum semudah itu untuk bisa mempelajari catur sampai selevel itu. Tapi dia berhasil melakukannya. Bobby Fischer sudah berbakat sejak muda,
dia memenangkan juara catur Alessandro pada usia 14 tahun dan menjadi Grandmaster, title tertinggi di dunia catur, di umurnya yang masih 15 tahun, yang merupakan orang termuda mencapai itu pada masanya. Fischer sangat terobsesi terhadap catur. Segala kehidupannya berputar di atas pemikiran mengenai bidak di atas papan kayu tersebut, dan ini menguasai dirinya. Dia keluar dari sekolah pada usia 16 tahun untuk bisa sepenuhnya fokus pada permainan ini, memberikan dedikasi tunggal, fokus tanpa distraksi, yang nantinya membuatnya terisolasi dari teman sebayanya, dan ini juga membuatnya tidak mengalami pengalaman masa kecil seperti orang lain. Obsesinya terhadap catur memberikannya kemenangan dan kemenangan, sampai nantinya, pada tahun 1972, dia memenangkan kejuaraan catur dunia. Dan ini membuatnya semakin menarik dirinya dari kehidupan normal, membuatnya fokus untuk tetap mempertahankan kejuaraannya, sampai nantinya 1975, di mana dia berhenti mempertahankannya dan hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Fischer menunjukkan tanda-tanda ketakutan parah dan juga pemikiran delusional. Dia mempercayai teori konspirasi mengenai bagaimana dirinya dianiaya oleh Uni Soviet, orang Yahudi, dan juga entitas lainnya. Perilakunya semakin lama semakin tidak menentu. Kadang-kadang Fischer membuat tuntutan aneh atau bahkan sampai menolak bermain dalam pertandingan karena dia merasa ada ketidakadilan dalam pertandingan tersebut. Pada tahun 1992, Fischer memainkan pertandingan ulang melawan Boris Spassky di Yugoslavia, melanggar sanksi Al-Shalus, yang mengakibatkan dia menjadi buronan dan menjadi alasan kenapa dia menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya berpindah-pindah negara untuk menghindari penangkapan. Paspor Asia Sam Fischer dicabut dan akhirnya dia mencari suaka di Islandia, di mana dia tinggal hingga kematiannya di tahun 2008. Mungkin yang paling bagus didokumentasikan dari semua ini adalah John Fauber Nash, yang dapat kita lihat detailnya di karya Sylvia Nasar, A Beautiful Mind. John Forbes Nash Jr. adalah seorang jenius dalam matematika. Dia memberikan kontribusi inovatif yang signifikan terhadap game teori, geometri diferensial, dan juga persamaan diferensial parsial. Karyanya dalam game teori, khususnya Nash Equilibrium, memiliki dampak besar pada ilmu ekonomi, biologi evolusi, dan juga disiplin ilmu lainnya. Namun, terlepas dari kegeniusannya, Nash mulai terlihat menunjukkan tanda-tanda penyakit mental di awal masa dewasanya. Di awal usia 30-an, ia mulai menunjukkan gejala skizofrenia paranoid, di mana dia melihat delusi, halusinasi, dan terjadi gangguan parah dalam prosesnya berpikir dan merasakan sesuatu, atau bereaksi emosional. Dia dikatakan mulai mendengar hal-hal yang aneh. Dia sendiri mengatakan bahwa pendengaran ini berasal dari luar angkasa sebagai pesan rahasia. Munculnya skizofrenia ini berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan profesional Nash. Dia kehilangan posisi di EMAIT dan hubungannya dengan orang lain menjadi sangat tegang. Selama bertahun-tahun, Nash keluar masuk rumah sakit jiwa dan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan kehidupan yang stabil. Namun, perlahan-lahan ia mulai pulih pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Pemulihannya bersifat parsial dan bertahap, ditandai dengan penurunan intensitas delusinya dan kembalinya penelitian matematika. Berbeda dengan jenius lain, pada tahun 1994, Nash dianugerahi hadiah Nobel Ekonomi atas karya awalnya dalam teori permainan. Pengakuan ini datang setelah puluhan tahun berjuang melawan penyakit mentalnya dan menandai tonggak penting dalam kehidupannya. Kalau kita mencoba untuk melihat pola dari orang-orang jenius ini, dapat kita lihat bahwa mereka semua entah menderita karena mereka jenius, atau jenius karena mereka menderita. Biasanya, orang yang jenius memiliki sensitivitas kognitif dan emosional yang lebih tinggi dan lebih kompleks dari orang yang biasa, yang dapat membawa mereka kepada penderitaan mereka. Beberapa orang mungkin bisa saja mengatakan bahwa penderitaan mereka juga dapat mengembangkan atau menstimulasikan kecerdasan dan kekreatifan mereka, membuat mereka mengejar solusi-solusi inovatif terhadap hal yang mereka tekuni. Dalam studi yang dilakukan oleh Shelley H. Carson, dia mengatakan bahwa ada hubungan antara kreativitas dan gangguan mood seperti gangguan bipolar dan depresi. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat yang mendorong kreativitas, seperti intensitas emosional,
dan eksplorasi kognitif juga dapat membuat individu lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental. PJ Sylvia dan koleganya juga menemukan bahwa individu yang kreatif, yang seringkali digolongkan sebagai jenius, cenderung terlibat dalam proses kognitif yang kompleks. Kompleksitas kognitif ini dapat menyebabkan berpikir berlebihan, merenung, dan kecenderungan terjebak dalam pola pikir negatif. Terlalu banyak berpikir dapat memperburuk perasaan cemas dan depresi, sehingga berkontribusi terhadap penderitaan secara keseluruhan. Anderson dan koleganya juga menemukan bahwa individu yang kreatif memiliki gangguan suasana hati atau mood yang tinggi, dan mereka cukup umum juga memiliki gangguan bipolar maupun depresi. Dan bahkan beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka takut melakukan pengobatan karena mungkin dapat mengurangi kreativitas mereka. Dan kalau kita lihat juga, mereka semua memiliki fokus yang sangat tinggi terhadap pekerjaan dan karya mereka, dan ini mungkin menyebabkan mereka terasing secara sosial untuk memenuhi pengorbanan terhadap karya tersebut. Obsesi dan dedikasi yang sangat besar ini, selain membuat mereka sangat jenius dalam bidang mereka, justru membuat mereka terisolasi. Dan fakta bahwa pemikiran mereka jauh di depan orang kebanyakan meningkatkan isolasi intelektual mereka juga, membuat mereka tidak bisa membagikan atau mungkin mendengarkan perspektif lain, dikarenakan yang lain memang belum atau tidak sampai ke level intelektualitas mereka. Holt-Lunstad dan koleganya melakukan analisis meta dengan melakukan review terhadap 70 studi dan lebih dari 3,4 juta peserta, dan menemukan bahwa kesepian, isolasi sosial, dan hidup sendiri secara signifikan meningkatkan risiko kematian. Temuan ini menunjukkan bahwa isolasi dan kesepian dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik yang menyebabkan peningkatan penderitaan dan juga kematian dini. Hockley dan koleganya juga mendapatkan hasil yang sama, di mana dia menemukan bukti bahwa kesepian dapat dikaitkan dengan berbagai masalah mental dan fisik, terutama depresi, kecemasan, penyakit kardiovaskular, dan gangguan fungsi kognitif. Namun, pendapat populer yang sering kita dengar di sekitar kita, orang jenius itu menderita, dikarenakan mereka mengetahui fakta atau kebenaran mengenai dunia yang sebenarnya. Mereka bisa melihat di balik semua kebohongan dan ilusi yang ada di sekitar kita. Mereka bisa merasakan ini dengan dalam. Dan ini membuat mereka jatuh ke dalam kesedihan mendalam, penderitaan yang mendalam, yang membuat perkataan seperti romantisasi populer yang mengatakan bahwa para jenius selalu bertanya secara mendalam mengenai pertanyaan tentang kehidupan, arti, dan eksistensi. Dan ini membawa mereka ke dalam kecemasan eksistensial yang mendalam, dikarenakan meningkatnya kesadaran akan ketidakpastian dan kompleksitas dari kehidupan, baik dari diri maupun alam semesta, yang berkontribusi terhadap penderitaan mereka. Tapi, apa sebenarnya kebenaran yang mereka ketahui ini? Apa di balik semua kebohongan dan ilusi yang ada di sekitar kita ini? Apa yang ada di balik gua Plato ini? Siddhartha Gautama, atau yang lebih dikenal dengan Buddha dulunya, tinggal di kerajaan, kekayaan, kenyamanan, dan kenikmatan bukanlah hal yang asing baginya. Namun, ketika dia lari dari kerajaan, dia melihat 4 pemandangan. Pertama, dia melihat orang tua yang merepresentasikan keniscayaan penuaan. Kemudian dia bertemu dengan orang sakit yang menyorot realitas dari penyakit. Kemudian dia bertemu dengan sebuah mayat yang mengilustrasikan kepastian dari kematian. Dan terakhir, dia bertemu dengan seorang petapa yang telah meninggalkan kesenangan duniawi, yang melambangkan pencarian pembebasan spiritual. Penglihatan ini membuat Siddhartha hancur dengan dalam. Dia sadar bahwa senyaman apapun kehidupan, tidak akan ada sesuatu apapun yang akan bisa membuatnya atau orang lain untuk terhindar dari penderitaan, dari penuaan, penyakit, dan kematian. Dan pertanyaan inilah yang membuatnya mempertanyakan arti dari kehidupan. Nantinya, dia sadar bahwa arti dari kehidupan sesungguhnya adalah penderitaan atau duka, dan ada framework yang bisa memahami dan mengatasi penderitaan itu nantinya. Menurut ajarannya, ketidakjelasan realitas atau kehidupan dapat dihadapi dengan pemahaman yang mendalam tentang sifat dasar penderitaan dan asal-usulnya. Dengan mengikuti jalan mulia berunsur 8, seseorang dapat mengembangkan pemahaman, kebijaksanaan, dan disiplin diri yang diperlukan untuk mengatasi penderitaan. Prosesnya adalah dengan melepaskan keinginan dan nafsu yang merupakan sumber dari penderitaan, serta mengembangkan kesadaran dan belas kasih yang mendalam. Namun, yang perlu di-highlight di sini adalah
realisasi dari kenyataan dunia seringkali membuat orang-orang mendapatkan reaksi mengerikan dan terkadang membuat mereka menderita dengan fakta bahwa kehidupan adalah penderitaan. Sama seperti Buddha, Schopenhauer memandang bahwa kehidupan sebagai penuh dengan penderitaan dan kesia-siaan. Dalam karyanya The World as Will and Representation atau Dunia sebagai Kehendak dan Representasi, dia menggambarkan dunia sebagai tempat yang suram, di mana will atau kehendak yang buta dan tanpa tujuan menyebabkan penderitaan tanpa akhir. Schopenhauer menderita sepanjang hidupnya. Dia menyaksikan kematian ayahnya yang misterius, memiliki beberapa gangguan fisik yang kronis, dan dia terisolasi dan menderita secara mental. Dan ini memberikan pengaruh yang mendalam dalam pandangannya dalam hidup. Schopenhauer berpendapat bahwa dunia yang kita rasakan adalah representasi, konstruksi pikiran kita, sama seperti alegori gua Plato, atau mungkin bisa diterjemahkan bahwa yang kita rasakan hanyalah user interface dan coding. Yang dibaliknya, realitas, jauh lebih kompleks dan random. Ini terinspirasi dari Kant, yang membedakan dunia sebagaimana yang kita lihat, fenomena, dan dunia sebagaimana adanya, atau noumena. Dia mengatakan bahwa noumena Kant, atau hal sebagaimana adanya adalah will, atau kehendak, yaitu kekuatan buta dan irasional yang mendasari seluruh realitas. Kehendak ini terwujud dalam semua fenomena alam dan dalam hasrat, naluri, dan tindakan manusia. Bagi Schopenhauer, kehendak adalah esensi fundamental alam semesta. Ini adalah kekuatan pendorong yang tidak ada habisnya dan tidak pernah terpuaskan, yang mengarah pada perjuangan dan penderitaan yang terus-menerus. Segala sesuatu di alam, termasuk perilaku manusia, merupakan ekspresi dari kehendak ini. Ia percaya bahwa karena will atau kehendak ini selalu berusaha dan tidak pernah puas, hidup pada dasarnya dipenuhi dengan penderitaan. Kesenangan dan kepuasan bersifat sementara rasa sakit dan keinginan akan terus-menerus ada. Eksistensi manusia, menurut Schopenhauer, dicirikan oleh siklus keinginan dan frustrasi yang tiada akhir. Segera setelah satu keinginan terpuaskan, keinginan lain muncul, membuat ketidakpuasan dan penderitaan menjadi semacam abadi. Dan fakta bahwa dia melihat kehidupan adalah penderitaan, melihat kenihilan dari realitas, membuatnya merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Dan pemikirannya ini nantinya dikritik oleh Nietzsche. Terinspirasi dari Schopenhauer, Nietzsche juga melihat dunia sebagai penderitaan tanpa akhir. Dia melihat bahwa dunia dipenuhi dengan penderitaan. Nietzsche mengeksplorasi dunia di sekelilingnya dengan fakta bahwa orang-orang di sekitarnya sudah mulai meninggalkan konsep-konsep yang diagungkan oleh agama dan juga nilai-nilai tradisional lainnya. Dan dia menyebut ini sebagai kematian Tuhan. Perkataan yang cukup populer pada saat itu, yang menunjukkan bahwa dunia sekarang sudah tidak memiliki makna eksternal, objektif, yang melekat kepadanya. Kesadaran ini dapat menyebabkan rasa disorientasi dan keputusasaan yang mendalam, karena individu dipaksa untuk menciptakan nilai-nilai dan tujuan mereka sendiri di dunia yang tampaknya acuh tak acuh. Nietzsche sendiri berjuang melawan kesepian dan penyakit mental, sebagian karena beban pemikiran tersebut. Namun, berbeda dengan Schopenhauer, Nietzsche mengatakan bahwa seseorang bukan menolak akan fakta tersebut dan meninggalkan kehidupan, tapi seseorang harus menerima, bahkan mencintai penderitaan tersebut dalam kehidupannya. Dan ini nantinya berkembang dengan konsep amor fati miliknya. Dia juga mengatakan bahwa konsep will atau kehendak dari Schopenhauer bisa direinterpretasikan. Dia mengatakan bahwa kehendak yang seharusnya buta dan merupakan sumber dari penderitaan tanpa akhir bisa dijadikan menjadi sumber dari energi kreatif dan semangat. Dia nantinya mengembangkan idenya yang bernama The Will to Power, yang menekankan keinginan untuk tumbuh, kekuatan, dan mengatasi diri sendiri. Ini adalah bentuk dari eksistensialisme. Namun sebelumnya, Soren Kierkegaard sudah melakukan hal yang sama, yaitu memberikan arti di atas ketiadaan arti, mencoba menempelkan semacam nilai di atas penderitaan dari setiap manusia. Namun, fakta bahwa ketiadaan makna memaksa manusia menciptakan makna sendiri, menciptakan kecemasan eksistensial yang muncul dari kebebasan dan tanggung jawab dalam membuat pilihan otentik. Kierkegaard kehilangan ibu dan 5 saudaranya ketika berumur 21 tahun. Konfrontasi berulang terhadap kematian di umurnya yang masih muda ini memberikannya kehancuran sampai menjatuhkannya ke dalam depresi. Dia merasakan kecemasan eksistensial dan itu memberikannya semacam beban untuk membuat pilihan di dalam kehidupannya. Memberikannya kesedihan mendalam dan bahkan keterasingan. Dalam Fear and Trembling,
1843, Kierkegaard merefleksikan kisah tentang Abraham dan Ishak, atau dalam Islam Ibrahim dan Ismail, untuk mengeksplorasi sifat iman dan penangguhan teleologis dari etika. Ia mengagumi kesediaan Abraham Atu dalam Muslim disebut dengan Nabi Ibrahim untuk menderita demi imannya, meskipun hal itu bertentangan dengan norma etika. Ibrahim rela mengorbankan anaknya sendiri demi perintah Allah. Kierkegaard menyatakan bahwa dalam menghadapi Tuhan, realitas atau alam semesta yang absurd, tidak jelas, yang tidak memiliki makna inheren, seseorang haruslah melakukan leap of faith atau lompatan iman, dan melakukan sesuatu dengan sepenuhnya percaya, meskipun itu tidak sesuai dengan rasionalitas dan logika manusia, dikarenakan inilah paradoks dari iman, yang melampaui logika dan etika dari manusia. Seseorang haruslah melakukan penyerahan total terhadap Tuhan, dan menjadi knight of faith, kesatria iman. Fyodor Dostoyevsky, ahli psikologi, mendemonstrasikan mendalami manusia dengan denga atmosfer manusia yang sedang dalam kekacauan. Dalam buku-bukunya, kita dapat melihat karya sastra paling hebat dalam sejarah. Melihat dengan jelas bagaimana isi dari kepala setiap karakter yang dia suguhkan, dan bagaimana, entah kenapa, semua itu juga memiliki resonansi dengan kita sebagai penonton. Novel Dostoyevsky mengeksplorasi aspek paling gelap dari sifat manusia, termasuk rasa bersalah, penebusan, dan kapasitas untuk melakukan kebaikan dan kejahatan. Kita sudah mencoba untuk menyelam ke dalam pemikir-pemikir dan bagaimana kejeniusan mereka merupakan penyebab atau bahkan dampak dari penderitaan mereka. Kita mencoba mendalami apa sebenarnya yang mereka rasakan, apa yang sebenarnya mereka pikirkan, dan mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kita juga telah mendalami mengenai kebenaran yang dilihat dari para pemikir hebat dalam sejarah ini tentang kehidupan dan eksistensi manusia. Mencoba untuk mengerti bagaimana pandangan itu merupakan sumber atau bahkan dampak dari penderitaan mereka, dan juga solusi-solusi yang mereka berikan. Dan perlu untuk ditekankan bahwa meskipun kita melihat banyak bukti dan contoh mengenai sisi gelap dari kegeniusan ini, tidak semua orang genius itu menderita, dan tidak semua orang menderita itu jenius. Terkadang, romantisasi seperti ini membuat kita terjatuh ke dalam pandangan bahwa ini adalah fakta absolut, dan bukan sekedar fenomena yang meskipun sering, bukan keseluruhan fakta. Cukup mengerikan sebenarnya mendalami ke dalam penderitaan seseorang, itu alasannya video ini hanya bersifat cukup dasar dan umum, dan tidak benar-benar menyelusuri satu persatu ke dalam pemikiran mereka yang sangat kompleks dan ribet. Dan saya berikan saran untuk memperdalam ini dengan membaca atau mengkonsumsi karya-karya mereka sendiri, dikarenakan sebuah video tidak akan pernah bisa mencapai kedalaman perasaan yang akan didapatkan dari pengalaman tersebut. Dan dengan melihat penderitaan-penderitaan ini, sudah menjadi suatu bentuk kewajiban bagi kita untuk mengapresiasi dan menghargai kontribusi mereka pada sains, seni, dan juga filsafat, dikarenakan mereka tidak hanya memberikan kecemerlangan mereka ke dunia, tapi harus mengalami pertempuran mental yang mengerikan dalam prosesnya. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk video-video selanjutnya yang lebih menarik.